Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Bersama aku Mutiara Merenita. Selamat siang menuju sore. Apa kabar semuanya? Happy Valentine's Day everyone. Jadi di video kali ini aku mau mengungkap fake or unfake or ya, namanya juga pasangan ya, pastinya juga ada kesamaan dan ketidaksamaan satu sama lain. Yuk kupas tuntas. Kesamaan aku sama suamiku itu apa aja sih? Sekali lagi, like, share, comment, subscribe. Stay tune. Nah guys, balik lagi bareng aku. Jadi, kalau namanya Valentine's, tentunya hari dimana kayaknya kita mempercayai bahwa hari ini tuh penuh cinta, penuh rasa kasih sayangnya, keromantisannya. Well, buat kalian yang memiliki pasangan yang sangat romantis, sangat benar-benar menunjukkan kasih sayangnya di hari Valentine's itu 100% gitu ya, kalian dimanjakan, kalian ajak ke sini, ajak ke sana, pokoknya kalian harus bersyukur banget karena tidak semua pasangan itu seperti itu guys. Nah, kesamaan aku bareng pasangan aku, suami aku itu ya, ada kesamaan yang sangat kita akui bahwa ada beberapa hal yang memang kesamaan itu nggak bisa lepas dari kita. Pengen tahu apa aja? Yuk, oke, mulai dari kita tuh punya background yang sama ya. Jadi latar belakang keluarga kita, terus trauma hidup kita itu tuh sama, hampir persis story-nya, ceritanya itu samaan banget gitu ya. Kayak aku dari keluarga yang memang biasa aja ya. Jadi latar belakang keluarga aku dan keluarga suamiku juga biasa aja. Kita bukan orang kaya, tetapi kita punya mimpi dan kerja keras. Iya, jadi latar belakang itu baik dari keluarga terutama itu sama gitu kan. Kita dari keluarga biasa aja. Ibu bapak kita juga bercerai, ya gitu kan. Cuman bedanya bapak aku udah meninggal, kalau bapaknya suami aku masih hidup, masih ada gitu. Begitupun ibunya juga gitu kan. Dan sedangkan ibu aku masih ada, masih hidup, masih sehat, alhamdulillah. Dan ibu aku juga pernah menikah, tetapi tidak tidak berlangsung lama. Kemudian pisah, terus bapak tiri aku juga meninggal 2 tahun yang lalu, 2019 gitu. Dan suami aku juga latar belakangnya juga sama gitu ya. Bapaknya juga udah menikah lagi, ibunya juga udah menikah lagi. Ibunya juga menikahnya tidak begitu lama pernikahannya gitu kan. Lalu ibu kandungnya pun sendirian gitu. Nah, itu latar belakang kita. Jadi kita punya traumatik sendiri. Dan latar belakangnya itu pun membuat kita jadi semakin tahu, semakin mengenal lebih dalam karakter kita seperti apa. Dan nyambungnya hidup kita tuh kayak, oh iya kamu pernah kayak gini ya, iya sih, aku juga pernah ngerasain kayak gitu. Jadi kita benar-benar saling merasakan satu sama lain. Dan kedua kakaknya suami aku tuh udah meninggal juga karena kecelakaan motor kan. Dan itu sangat membuat beliau terpukul banget gitu. Dan sekarang tuh jadinya kayak dia tuh kayak anak satu-satunya, meskipun dia anak bungsu ya. Sedangkan aku anak tunggal, anak satu-satunya gitu kan. Cuman aku punya adik angkat gitu. Dan adik angkat aku itu autis, jadi beliau itu ngerti banget kondisi aku seperti apa. Apalagi aku yang hidup di lingkungan yang single parent, orang tuanya gitu kan. Dan aku juga kehilangan 2 orang kesayangan aku banget gitu, yaitu nenek aku, Umi, ibunya mama, juga uwa aku, kakaknya mama. Dan selang beberapa tahun gitu, 2003 itu uwa aku, 3 tahun sebelumnya itu tahun 2000 itu Umi gitu. Dan sama banget kedua kakak suami aku juga seperti itu gitu, meninggalnya tuh nggak berbarengan, tetapi terhalang jedanya tuh 2 atau 3 tahun berikutnya gitu. Dan itulah latar belakang yang membuat kita ada kesamaan gitu ya. Kedua, dari sifat
Iya, sifat ada nggak sih kesamaan? Sebetulnya sifat kita itu memang ada sedikit sih kesamaan gitu ya. Sebetulnya karakter kita yang membuat kita sama itu adalah kita tuh paling nggak mikirin orang gitu ya. Kadang terlalu kayak nggak peduli padahal kita peduli gitu. Jadi kayak gimana ya, Em, kita kayak di luar itu kayak lulu gua tapi kita tuh kayak peduli gitu sama orang tersebut gitu. Jadi agak-agak susah masuk ke dalam komunitas yang dimana orang tuh kan harus menunjukkan rasa kepedulian ya. Sedangkan kita tuh kayak nggak bisa menunjukkan rasa kepedulian, padahal kita bisa. Nah itu sih yang sifat yang bener-bener sama. Selebihnya nggak ada yang sama sebetulnya. Karena aku yang easy going, aku yang all out, yang lebih private orangnya gitu ya. Aku tuh orangnya yang gampang banget ketemu, kenal, terus akrab gitu ya. Kalau dia mungkin bisa aja, tetapi nggak bisa langsung masuk kehidupan pribadinya kayak gitu. Jadi kesamaan satu itu yang mungkin agak kecil, tetapi membuat kita mengerti satu sama lain lagi gitu ya. Kedua, kita suka hobi makan. Iya. Makannya gue sama makannya dia sebetulnya cuman beda porsinya aja, tapi kita tuh suka banget makan gitu. Dia juga sama, tetapi dia lebih menyadari gitu ya, makan dengan porsi yang memang tidak lebih kayak gue gitu. Jadi dia yang lebih mengontrol aku makan porsinya jangan terlalu berlebihan segala macam, karena dulu tuh dia pernah cabi guys gitu. Jadi ya dia sekarang nggak mau kembali ke badan yang dulu lagi gitu kan. Jadinya ya udahlah gitu. Padahal pada dasarnya dia suka makan, intinya gitu. Tetapi ya kalau aku mungkin masih belum bisa merubah kayak pola hidup dia sekarang. Cuman karena kesamaan kita suka makan, jadinya dia lebih mengontrol gue. Ada positifnya sih, ya kan? Terus keempat, apa ya kesamaannya? Kesamaan aku yaitu kita suka shopping. Yeay! Itu shopping tuh ya, aduh. Kalau laki gue tuh sukanya shopping online gitu kan. Nggak tahu, yang aku lihat ya orang-orang bule di sini itu berbeda banget sama kayak kita suka datang ke toko langsung gitu ya, bawa belanjaan seberat, kayaknya ada rasa bangga gitu. Gue belanja. Nah kalau orang bule di sini tuh beda guys, yang aku lihat ya, kayak aku lihat di lingkungan kantor itu mereka tuh suka online shopping karena mereka tuh kan lebih mengerti kalau efisiensi waktu tuh mendingan online shopping daripada lu datang ke toko gitu kan, terus lu harus ngantri, lu harus milih segala macam. It takes time, you know. Terus ya sebetulnya sih ada aja sih orang-orang bule di sini yang suka datang ke toko, cuman kebanyakan mereka suka online shopping. Kalau online shopping kan ibaratnya kayak misalnya, wah gue dapat parcel, gue dapat box gitu, belanjaan, dan itu kayak mereka tuh happy-nya tuh double. Nah sama gitu suami aku juga kayak gitu. Suami aku tuh suka juga online shopping. Kalau gue termasuk, gue suka shopping tetapi suka datang langsung. Bahkan gue nggak tahu ukuran sepatu aja kadang nggak pede. Aku tuh paling suka dipegang ya, bahannya apa, misalnya baju kayak gini, terus pas atau enggak, cocok atau enggak. Nah itu lebih kepada aku pengen datang ke toko daripada online shopping. Tetapi pada dasarnya kita suka shopping, iya nggak sih? Kelima, kita cinta keluarga banget gitu. Dedikasi aku sama mamahku, sama keluarga inti aku gitu, mama dan adik angkat aku, itu tidak bisa digantikan dengan apapun. Dan begitu pula suami aku terhadap orang tuanya yang sekarang lebih concern kepada ibunya sendiri gitu. Itu tidak tergantikan dengan apapun. Semuanya kita dedikasikan untuk mereka gitu. Dan aku melihat persis banget ketika pada saat kita harus menjual rumah ibunya, terus menempatkan beliau di aged care dengan ke
kekurangannya yang sekarang ini sedang beliau alami. Seperti itulah, jadi aku melihat jelas banget gitu bahwa dedikasinya itu sangat tinggi untuk keluarga, terutama pada orang tua. Begitu pula aku gitu. Lalu kita tuh sama-sama pekerja keras, sangat kerja keras, karena kita tahu kita berasal dari keluarga yang biasa aja, jadinya kita benar-benar bekerja keras untuk hidup gitu ya, untuk menunjukkan bahwa kita mampu sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kayak suami aku dengan kedewasaannya, dengan ilmu pengetahuan yang dia dapat, begitu pula saat dia bekerja sambil sekolah, aku pun seperti itu. Aku juga sekolah dan punya kerjaan sampingan saat itu gitu, menjadi tour leader dan segala macam gitu. Dan kesamaan itulah yang kita membuat saling mengerti lagi satu sama lain, guys. Jadi kita sama-sama pekerja keras. Lalu apalagi kesamaannya? Udah 7 nih ya, udah 7. Kesamaan yang lagi, kita memiliki kesamaan bisa menyimpan uang. Meskipun kita suka shopping, tetapi kita tahu gitu porsinya untuk uang ini A, B, C itu untuk apa gitu. Kayak sekarang gitu ya, suami aku tahu kalau aku bertanggung jawab penuh untuk keluarga aku di Indonesia, jadinya aku bekerja, uang aku pure untuk Indonesia gitu kan, untuk keluarga aku di Indonesia, dan aku juga tabungin uang aku gitu kan, untuk membantu hidup aku juga, hidup beliau juga. Kalau hidup kita di sini ya memang beliau sepenuhnya itu bayar listrik, PAM, dan segala macem lah, tetek bengek gitu ya kehidupan kita, karena hidup di sini kan gak murah gitu. Cuman kita benar-benar bisa saving money a lot gitu kan, dan dengan kita bekerja keras dan menggunakan uang itu ke dalam pos-posnya masing-masing gitu. Lalu ke-8, kita tuh sama-sama keras kepala. Iya, tetapi dengan keras kepala itulah kita punya jati diri. Tetapi dengan keras kepala itulah kita memiliki karakter tersendiri. Kok bisa gitu? Nah, aku keras kepalanya aku itu mungkin pada dasarnya ya namanya juga cewek ya gitu, kadang suka nggak mau kalah gitu ya dalam berargumen. Nah, untungnya aku punya partner suami itu yang benar-benar dia juga keras kepala, tapi dia bisa meredam emosi gitu. Jadinya beliau tuh sama-sama lebih ngerti lah, karena satu mungkin dari segi umur dia lebih dewasa juga gitu kan. Beruntungnya ya, jadinya kita meskipun sama-sama keras kepala, tapi kita sama-sama saling melengkapi. Saat kita ngeblow up gitu ya, kalau lagi marah segala macam, ada sisi dia meredam suasana gitu, dan di saat itulah kita cooling down lagi, dan saat itulah kita mencerna lagi permasalahannya apa sih sebetulnya. Nah, itu loh, mungkin tidak semua pasangan bisa menyadari itu, tidak semua pasangan. Cuman kita bersyukurnya masih ada kesamaan itu, masih ada sisi positifnya dari pasangan aku, dan pasangan aku itu jauh lebih mengerti dan bisa meredam emosi daripada aku sebagai istrinya gitu. Tetapi sekarang aku mulai menilai diri aku untuk tidak seperti itu, dan untuk menyeimbangkan sifat dan karakter suamiku saat ini gitu. Jadi mulai dari kita mengenal, menikah sampai sekarang, aku harus ada progres, dan alhamdulillah dari semua pembelajaran itu aku belajar sesuatu yang positif dari sisi beliau gitu, guys. Lalu ke-9 apa aja kesamaan kita? Kita suka masak, yeay, udah suka makan, suka masak. Ya, jadi karena aku suka masak-masakan Indonesia, apalagi sekarang kan jauh dari Indo ya, dengan pandemik seperti ini. Dan aku suka masak-masakan yang memang taste-nya di lidah aku ngena banget gitu. Dan dia juga suka masak-masak yang sehat gitu ya, ala bule, you know lah ya gitu. Dan dari sisi itulah kita memiliki kesamaan, kita suka masak. Ya, suka masak. Yeay. Ke-10, gila udah ke-10 aja. Kita suka
Apa dong? Apa? Ayo, kita suka sesuatu yang oke. Jadi sesuatu yang mungkin kayak kita suka mendesain rumah, itu kan sesuatu yang oke ya. Pokoknya sesuatu yang oke deh, mengenakan pakaian yang oke gitu kan. Karena kan kita suka shopping, kita mempunyai taste yang oke gitu, taste dari makanan, taste dari apa yang kita beli, apa yang kita pakai gitu. Dan sesuatu yang oke itulah yang membuat kita nyambung gitu. Jadinya aku yang keren juga ya. Kadang dia yang lebih oke daripada gue gitu. Jadi itulah guys, ada kesamaan yang memang satu sama lain sebagai pasangan itu kita saling mengisi gitu ya. Kita saling melengkapi dan dari situlah kita lebih banyak belajar pasangan kita. Nah, apalagi di Valentine seperti ini gitu ya, setiap tahunnya kita harus menilai diri kita lebih baik, lebih baik, lebih baik nggak sih gitu, karena kita nggak mungkin kan menjadi pribadi yang sama aja setiap tahun seperti ini gitu. Kalau tidak ada progres ke depannya menjadi lebih baik, mungkin pasangan kita juga bakal menilai kita, gila ya bini gue gitu. Tapi kan kalau namanya udah menikah, kadang kan kita suka diredam lah gitu ya, disimpan lah hal-hal seperti itu. Nah itu tuh sebetulnya tidak baik. Keterbukaanlah yang benar-benar kita harus lebih aware dan lebih belajar untuk terbuka, apapun itu, mau baik mau buruk, terbuka pada pasangan. Seperti itulah guys, sebenarnya banyak banget kesamaan, tetapi 10 itulah yang memiliki kesamaan antara aku dan suami aku, yang benar-benar kita saling melengkapi. Tes yang oke, sesuatu yang oke lah, yang benar-benar di poin ke-10, karena kadang tes kita tuh suka beda dengan tes orang lain gitu kan. Jadi kalau aku memiliki tes yang oke dan dia tes yang oke, dan kayak hal simple lah, mungkin kalian bertanya-tanya tes oke kayak gimana ya. Kalau makanan mungkin bisa kita coba dirasain kayak gini deh. Aku percaya penuh pada suami aku gitu ya. Jadi kayak misalnya memilih sesuatu, contoh misalnya sepatu aja ya, dia pilihin nih biasanya, karena dia tuh memang the king of online shopping. Jadinya pada saat aku minta tolong sama dia nih, misalnya tolong dong kamu lihat website ini, menurut kamu mana yang cocok buat aku gitu. Jadi dia biasanya suka bantuin aku nih pilihin misalnya sepatu ini. Terus nanti pada saat dia cross check sama aku, gimana nih menurut kamu? Itu tesnya tuh sama persis. Jadi aku paling gila, lu kok bisa sih? Gue juga suka yang ini, gue juga suka ini. Jadi kayak 100% apa yang ada di pikiran aku, apa yang aku inginkan tuh sama banget gitu. Jadi kayak kita nyambung aja gitu sih guys. Anyway, segitu dulu aja kesamaan aku bareng suami aku di hari Valentine's ini. Mungkin kita bakal lanjut di part kedua, ketiga yang lain. Oke? Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menemani aku. Jangan lupa sekali lagi like, share, comment, subscribe. Thank you so much for watching and I'll see you next video. Bye-bye. Bye.